Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 667-670. Jatuh ke tebing. Bab 667, You Shut Up. Melihat bahwa Landon Sen tiba-tiba jatuh dari elang-elang dan jatuh ke tebing. Air mata di mata Feng Luan tidak bisa berhenti mengalir, wajahnya yang cantik sangat pucat, dia berlutut ke tanah, dan berteriak ke dalam jurang di bawah ini, Landon Sen. Dan Zhao Jianfei sendiri, mengendarai elang-elang, terjerat untuk sementara waktu, akhirnya menemukan kesempatan untuk keluar, dan mendarat di sisi tebing di atas Feng Luan. Menjadi aman dan sehat, Zhao Jianfei menghela nafas lega, berpikir bahwa itu benar-benar membuatku takut mati. Melihat Landon Sen jatuh ke dalam jurang dengan matanya sendiri, Zhao Jianfei menunjukkan senyum gembira di wajahnya, tanpa terlihat memecahkan masalah besar. Oke, saudari, jangan menangis. Zhao Jianfei mengurangi senyumnya dan melangkah maju untuk menghibur Feng Luan dengan cara yang salah. Feng Luan tidak bisa berhenti menangis, dia berbalik untuk menatap Zhao Jianfei dengan air mata di wajahnya, dan bertanya, mengapa Landon Sen tiba-tiba jatuh dari punggung elang. Saya tidak tahu, mungkin itu alasan kurangnya kekuatannya, kata Zhao Jianfei santai, dan kemudian dengan dingin mendengus, itu hanya orang luar, dan dia akan mati. Mengapa kamu begitu peduli padanya, suster junior? Feng Luan tidak tahu bahwa itu adalah Zhao Jianfei yang diam-diam memukul Landon Sen. Dia berlutut di tanah, emosinya jatuh ke dasar dalam sekejap, hatinya sakit, dan air mata jatuh. Feng Luan menangis diam-diam, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah wanita yang sangat tak tahu malu. Jika Landon Sen tidak menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan tahu berapa banyak kematian yang telah dia meninggal. Untuk menyelamatkannya, Landon Sen bersedia menempatkan dirinya dalam bahaya, bahkan ragu-ragu untuk hidup dan mati berkali-kali. Dan dia gagal mengembalikan apapun padanya, dan berulang kali dengan sengaja menghancurkan hatinya. Memikirkan ini, Feng Luan tidak bisa berhenti menangis, Jiao Chu tidak bisa menahan sedikit gemetar, menangis sangat sedih. Zhao Jianfei merasa berminyak dan bengkok. Dia belum pernah melihat Feng Luan menangis seperti ini. Ini menunjukkan sejauh mana perkembangan Landon Sen dan Feng Luan. Sial, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bocah itu masuk ke Feng Luan. Wajah Zhao Jianfei suram, dia tidak bisa mengetahuinya, dan dia sangat cemburu. Tetapi berpikir tentang Landon Sen yang jatuh dari tebing yang sudah menggantung, Zhao Jianfei merasa sedikit lebih santai. Saudari junior, kamu sangat bingung. Tidakkah kamu memiliki kaki dengan pria itu? Zhao Jianfei bertanya dengan dingin. Diam. Feng Luan mengertakkan gigi dan berteriak. Melihat wajah Feng Luan penuh kemarahan, wajah Zhao Jianfei pucat, dan dia juga dengan marah berkata, Feng Luan, jangan lupa bahwa saya memiliki kontrak pernikahan dengan Anda sebelum Anda. Bahkan jika Anda membawa saya dan berhubungan dengan pria lain, berani menggunakan ini bicaralah padaku dengan nada Anda. Aku tidak. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Beraninya kamu mengatakan kamu belum memiliki hubungan dengan pria itu. Zhao Jianfei bertanya dengan wajah pahit. Saya. Feng Luan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dia dalam suasana hati yang buruk sekarang. Saudaraku, kau duluan, aku ingin sendiri. Feng Luan berdiri, menyeka air mata dari sudut matanya dengan lengan bajunya, dan memaksakan dirinya untuk tenang. Melihat sikap dingin Feng Luan, wajah marah Zhao Jianfei agak terdistorsi. Dia sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk bergegas sekarang, menelanjangi Feng Luan telanjang, dan tekan di tanah untuk melampiaskan. Tetapi melihat kera di sisi yang berlawanan sepertinya mencari rute, tidak baik untuk mengejar di sini. Zhao Jianfei menahan dorongan untuk sementara waktu, dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudari junior, saya akan membicarakan hal-hal ini nanti. Kera-kera itu akan dikejar oleh jalan memutar segera, saya akan pergi dulu, dan Anda harus meninggalkan tempat ini dengan cepat. Setelah berbicara, Zhao Jianfei menoleh dan pergi. Feng Luan menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa Landon Sen juga pernah jatuh dari tebing sebelumnya, tetapi dia belum mati. Kali ini masih ada secercah kehidupan. Jurang di bawah tebing tampak tak berdasar,
dan dipenuhi kabut hitam yang aneh. Feng Luan ingin turun untuk mencari Landen Sen, melihat orang hidup dan mati. Ledakan. Di bawah tebing itu ada kolam dingin yang dalam, dan Landen Sen jatuh ke kolam dingin itu, memercikkan air dalam jumlah besar. Darah menodai genangan air di sekeliling kolam, berwarna merah darah, dan Landen Sen segera berjuang untuk bangun di genangan air, masih berdarah dari sudut mulutnya. Apakah mendung oleh Zhao Jianfei dan hampir mati? Landen Sen penuh dengan kemarahan yang tak terbatas. Zhao Jianfei, menunggu Lao Su naik, kamu akan hancur berkeping-keping. Landen Sen meraung dengan panik, tampak buas. Untungnya, di bawah tebing ada kolam dingin, jadi aku mengambil hidupku kembali. Sebenarnya, dari atas tebing, bagian bawahnya sangat dalam, tetapi tidak terlalu dalam, hanya diisi dengan lapisan kabut hitam, yang sedikit menakutkan. Namun, air dingin di kolam dingin yang pahit ini agak aneh, membuat anggota tubuh Landen Sen kaku dan lumpuh. Kolam dingin sangat dalam, dan ada batu besar di tengah kolam tempat Landen Sen jatuh, menopang tubuh Landen Sen beberapa meter di bawah permukaan. Landen Sen memukul telapak tangan dingin Zhao Jianfei di pinggangnya. Dia menahan rasa sakit yang tajam di pinggang dan perutnya dan berenang ke arah dinding batu di sisi kolam dingin. Mendekati dinding batu, Landen Sen mengertakkan gigi dan meraih batu di dinding batu, sedikit menopang tubuhnya, wajahnya berubah sedikit jelek. Luka saya semakin berat, dan saya tidak bisa menunda lagi. Sekarang saya harus menemukan tempat untuk memulihkan diri dan bermeditasi. Kolam yang dingin dipenuhi lapisan kabut hitam yang aneh, dan jalannya tidak jelas dari depan dan belakang, dan hampir mustahil untuk melihat 5 jari. Landen Sen tidak punya cara lain untuk dipikirkan. Dia hanya bisa berpegangan pada dinding batu dan berenang perlahan menuju bagian depan kolam dingin untuk melihat apakah ada tempat untuk bersembunyi. Susu. Terdengar raungan tajam dan suram. Tiba-tiba, seekor monster besar naik ke dinding batu yang berlawanan. Itu adalah laba-laba raksasa dengan tubuh putih, 8 kaki berbulu panjang yang berayun di dinding batu, dan 8 mata di kepala memancarkan cahaya hijau. Sial, tidak ada akhirnya. Landen Sen tidak bisa menahan kutukan sambil melihat laba-laba berambut putih raksasa. Sejak Landen Sen memasuki ngarai yang bergemuruh, dia tidak beruntung, dan dia akan menjadi binatang buas di setiap belokan. Laba-laba berambut putih di hadapanku besar dan menakutkan, bahkan lebih besar dari mobil. Laba-laba berambut putih itu menggosok 2 anggota badannya yang besar dan mengeluarkan suara yang samar. Landen Sen dapat menilai bahwa hal ini sulit untuk ditangani secara sekilas. Yang lebih menyusahkan adalah bahwa laba-laba berambut putih ini tampaknya telah menggunakan dirinya sebagai makanan dan merangkak dengan cepat. Wajah Landen Sen jelek. Dia terluka serius sekarang dan dalam kondisi yang sangat buruk. Mungkin dia akan dibunuh oleh laba-laba ini. 8 laba-laba putih berbulu menendang kaki panjang mereka dan terbang ke udara, membuka mulut putih mereka, dan seutas benang sutra cerah menyembur dari mulut dan menembak ke arah Landen Sen. Jantung Landen Sen bergetar, dan dia berenang ke satu sisi dengan cepat, menghindari pukulan tanpa risiko, dan benang sutra diludahkan oleh tembakan laba-laba berambut putih di atas air. Melihat bahwa pukulan itu tidak berhasil, laba-laba berambut putih menjerit dan membanting ke arah Landen Sen dengan kaki yang panjang dan kuat. Landen Sen tidak punya pilihan selain menanggung rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan dengan cepat naik ke tebing. Laba-laba rambut putih sangat fleksibel, mengejar Landen Sen dalam beberapa napas. Dengan tergesa-gesa, Landen Sen tiba-tiba melihat sebuah gua kecil di satu sisi dinding batu, dan dia dengan cepat bergegas ke gua. Bab 668, Periles. Laba-laba berambut putih mengejar ke pintu masuk gua dalam sekejap, tetapi karena pintu masuknya kecil, tingginya hanya sekitar 1 meter. Laba-laba berambut putih terlalu besar untuk memasuki gua. Landen Sen menghela nafas lega, kehabisan kekuatan terakhir, dan menepuk-nepuk telapak tangan kepingan salju di luar pintu masuk gua. Ledakan. Telapak tangan dingin mengenai kepala laba-laba putih. Tubuh besar laba-laba putih hanya sedikit bersandar, mulut senbei menutup satu demi satu, mengungkapkan barisan taring, meraung, sepertinya diprovokasi oleh Landen Sen. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam, bahkan jika dia memiliki kurang dari 50% kekuatan dalam gerakan ini, dia tidak bisa melukai laba-laba putih ini. Sulit membayangkan betapa sulitnya karapas laba-laba putih ini.
Seutas benang sutra cerah keluar dari mulut laba-laba senbei yang berambut putih, dan Landon Sen dengan cepat mundur ke dasar lubang. Ada batu besar di dalam gua. Landon Sen punya ide. Dia dengan cepat mengambil batu besar itu dan memblokirnya di depan pintu masuk gua. Laba-laba berambut putih tidak memiliki IQ tinggi. Benang sutera baru saja mengenai batu, dan gua terhalang karena kesalahan, seperti lapisan selimut dengan daya rekat kuat. Landon Sen akhirnya menghela nafas lega, sekarang laba-laba di luar tidak seharusnya begitu mudah masuk. Dia melihat sekeliling gua kecil ini, panjang gua itu hanya sekitar 20 meter, semakin dalam gua, semakin besar ruang dalamnya. Landon Sen tidak tertarik menjelajahi gua, dia mengambil botol giok dari tangannya dan mengambil pil Runhui. Kemudian dia dengan cepat duduk dan bermeditasi untuk pulih dari cedera. Lebar gua itu cukup bagi Landon Sen untuk duduk. Meskipun masih ada suara di luar gua, diperkirakan laba-laba putih masih melempar. Setelah 10 menit, gerakan itu menghilang, dan laba-laba berambut putih seharusnya sudah pergi. Landon Sen sedikit tenang, dan berkonsentrasi pada meditasi untuk pulih dari cedera. Cedera pada tubuhnya sangat serius sekarang, ia telah menderita cedera serius sebelumnya dan belum sembuh, ditambah dengan pukulan penuh Zhao Jianfei, tubuh Landon Sen telah mencapai akhir situasi. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan untuk melindungi tubuh, tidak peduli seberapa serius cederanya, ia dapat pulih. Landon Sen sekarang akhirnya merasakan efek metode pikiran surgawi. Berubah menjadi wushu biasa, jika dia menderita cedera serius seperti itu, dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur dalam waktu 10,5 bulan. Fisik Landon Sen yang baik adalah salah satu aspek, tetapi yang paling penting adalah mengandalkan efek Sen Yang Jing untuk menstabilkan jantung dan dengan cepat memperbaiki kerusakan yang diderita oleh organ-organ internal. Mengubah basis kultivasi Sen Zhao Sutra saat ini menjadi ekstrim, Landon Sen bersinar dengan cahaya kemerahan di sekujur tubuhnya, menghirup udara putih di bagian atas kepalanya, dan tidak ada angin di rambutnya. Saya baru saja bermeditasi dan pulih selama 1 hari. Baru pada malam berikutnya Landon Sen menghembuskan nafas yang mencekik dan perlahan membuka matanya. Meskipun cederanya tidak sepenuhnya sembuh, dia hampir pulih 80% dan tindakannya tidak menjadi masalah. Selain itu, Landon Sen merasa tidak ada cukup udara di dalam gua dan sudah sulit bernafas, mungkin itulah alasan mengapa pintu masuk gua tersumbat oleh batu. Landon Sen merangkak menuju pintu masuk gua, menyandarkan telinganya ke batu, dan mendengarkan dengan seksama untuk sementara waktu. Setelah menemukan bahwa tidak ada yang bergerak, Landon Sen menarik kembali batu besar yang terjerat oleh sejumlah besar laba-laba sutra, pintu gua ditutup dengan sutra laba-laba, seperti lapisan kapas yang tebal. Landon Sen merentangkan telapak tangan kanannya dan mendorong ke depan, menusuk lubang dengan kekuatan telapak tangan. Di malam yang gelap, saya tidak bisa melihat jari-jari saya ketika saya mengulurkan tangan, dan kolam yang dingin seperti genangan air yang tergenang, tanpa ombak. Landon Sen dengan cepat memindai area sekitar tembok batu hantan, dan menemukan bahwa tidak ada ancaman, dan dia diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, laba-laba raksasa itu sudah pergi. Meskipun Landon Sen mungkin tidak dapat mengalahkan laba-laba itu, dia masih bisa menghindari binatang seperti ini. Sekarang Landon Sen kesal dengan cara naik. Dinding batu ini terlalu halus dan terlalu curam. Tidak apa-apa untuk dipanjat sebentar, tapi pasti tidak akan bekerja untuk waktu yang lama. Landon Sen bertanya-tanya bahwa sulit untuk naik, wajahnya menjadi sedikit cemas. Sudah kurang dari 5 hari sejak pembukaan segel Thundering Canyon ditutup. Jika Jin Yang Guo tidak menemukannya, atau terjebak di tempat ini, itu akan berakhir. Landon Sen gelisah dan mulai memanjat lurus ke depan di dinding batu, ingin melihat apakah ada lorong lain di depan kolam dingin ini. Setelah mendaki selama lebih dari 1 jam, bagian depan hantan masih tak ada habisnya, dan tidak ada sisi yang bisa dilihat. Di bawah kolam yang dingin ini, tampaknya burung tidak buang air, tetapi ada banyak makhluk aneh, seperti reptil, kadal, kelabang, dan hal-hal bawah air seperti piranha. Di tengah jalan, Landon Sen juga menemui beberapa binatang buas, tidak ada yang sangat besar. Kecuali untuk piton raksasa terakhir, Landon Sen menghabiskan banyak energi sebelum memukul mundur piton. Kolam dingin ini berbahaya, memanjat di samping tembok batu ini, saya tidak tahu kapan saya akan menabrak binatang buas yang kuat. Sama seperti Landon Sen dalam dilema,
dia tiba-tiba mendengar suara gulu-gulu datang dari kolam yang dingin. Di tengah kolam dingin di kejauhan, ada gelombang ombak. Mata Landon Shen berbinar, dan sepertinya ada sesuatu di bawah danau yang dingin. Lagi pula tidak ada tempat lain untuk pergi, Landon Shen menarik napas dalam-dalam dan melompat ke danau yang dingin, menyelam di bawah air. Kolam dingin di sini sangat panjang, tetapi Landon Shen tidak berharap bahwa kolam dingin itu juga sangat dalam. Dia telah menyelam selama puluhan meter tanpa mencapai dasar danau. Sebaliknya, semakin dalam air, semakin dingin air kolam itu. Jika orang biasa berenang di kolam dingin di sini, tangan dan kakinya akan sangat dingin dan kaku, tetapi untungnya, fisik Landon Shen sangat baik, dan energi tak berdosa yang dibangkitkan oleh Shen Zhaojing lolos dari tubuhnya. Dingin ini bukan masalah besar baginya. Landon Shen menyelam lebih dalam, mencari-cari di sekitar kolam untuk mencari tempat yang terengah-engah. Tidak peduli seberapa hebatnya Wu Jing Wuxiu, dia harus bernafas. Ketika Landon Shen mati lemas di bawah air, merasa pusing, dan merasa bahwa dia tidak akan tahan, tiba-tiba ada suara teriakan di telinganya. Mendengar suara ini, Landon Shen segera menjadi waspada, menoleh dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, ada suara desing lain, seperti suara angin. Aneh, dari mana datangnya angin dari bawah danau yang dingin ini? Curiga, Landon Shen tercekik napas dan berenang dengan cepat mengikuti sumber angin. Segera, Landon Shen menemukan ada lubang gelap di kolam dingin. Landon Shen dengan cepat berenang ke pintu masuk gua dan mendengarkan dengan saksama. Seperti yang diharapkan, angin menderu ke dalam dan ada gelembung. Landon Shen sangat gembira. Dia yakin ada ruang bebas air di gua ini. Mungkin itu jalan keluar, kalau tidak, tidak akan ada suara angin. Setelah mengambil keputusan, Landon Shen terjun ke lubang hitam dan berenang di sepanjang lubang. Lubang hitam itu sangat panjang, sekitar beberapa ratus meter panjangnya, dan itu bukan bentuk yang lurus. Ia berubah 7 putaran dan berbalik ke hilir. Tepat ketika gigitan terakhir Landon Shen hampir habis, ia akhirnya selalu muncul ke permukaan. Ahem. Landon Shen batuk dengan ganas, mengeluarkan genangan air di tenggorokannya. Melompat keluar dari air, Landon Shen melihat sekeliling sambil batuk. Bab 669, If Someting Goes Wrong, There Must Be a Demon. Ada sebuah gua di depan saya. Kolam air di kaki Landon Shen seperti kolam renang raksasa, dan dia baru saja turun dari sini. Gua itu sangat kering, dan di atas gua ada beberapa stalaktit yang telah tumbuh bertahun-tahun menggantung terbalik, seperti tombak. Tampaknya tidak ada jejak aktivitas binatang buas yang sengit, dan itu harusnya aman. Landon Shen menghela nafas lega. Setelah beristirahat sebentar, Landon Shen mulai melihat-lihat gua. Tampaknya ada jalan lain di depan gua, dan Landon Shen berjalan dengan hati-hati menuju ke dalaman gua. Gua itu dalam, semakin banyak Anda masuk ke dalam, semakin tinggi suhunya. Setelah berjalan sekitar 5 menit, batu-batu di sekitar gua pun berwarna merah. Itu tidak terasa tidak nyaman, karena Landon Shen berlatih Shen Zhaojing, dan semakin panas lingkungannya, semakin cocok untuk kultivasi. Landon Shen terus berjalan, dan berjalan selama 5 menit, akhirnya visinya melebar dan menjadi lebih terang. Di pintu masuk, itu adalah danau lava besar di bawah tanah, sekitar 100 meter. Berkat lampu merah menyala dari danau lava ini, Landon Shen bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Agak aneh untuk mengatakan, kolam di luar sangat dingin dan pahit, suhu di sini sangat tinggi, dan udaranya hampir setinggi 50 atau 60 derajat. Di seberang danau lava, sebuah gerbang batu bisa terlihat samar-samar. Tidak jauh di bawah simen, ada mayat yang tersebar-tersebar di seluruh tempat itu. Dia tidak tahu berapa lama dia telah mati, dan mata Landon Shen menyipit. Di antara tulang-tulang itu, pakaian dan pisau panjang hitam tersebar, dan cahayanya dingin. Itu hanya pertemuan tatap muka, Landon Shen bisa menilai bahwa pisau panjang itu memiliki ujung yang menakutkan, dan itu mungkin bukan produk biasa. Landon Shen merasa sedikit tergerak. Dia kehilangan pisau berdarahnya sebelumnya, yang akan mempengaruhi kekuatan tempurnya kurang lebih. Lagi pula, untuk Landon Shen, Seven Kill Blade sangat kuat. Meskipun tidak sebagus Qishan Quan, satu pukulan Qishan Quan akan membuat Anda menderita cedera internal,
yang jauh lebih tidak praktis daripada Kisha Knife. Pisau hitam panjang di tanah harus menjadi harta karun. Landon Sen sedikit bersemangat, tapi dia menjadi lebih waspada. Karena seseorang meninggal di tempat ini, mungkin ada sesuatu yang aneh. Ada beberapa crawler kecil yang tinggal di sekitar, tetapi mereka tidak mempengaruhi tindakan Landon Sen. Mengambil napas dalam-dalam, Landon Sen berjalan menuju sungai lava di depannya. Setelah menonton beberapa saat, merasa bahwa seharusnya tidak ada binatang buas di dalam, Landon Sen meningkatkan energi sejatinya dan terbang. Hah! Ketika dia terbang ke sisi lain, Landon Sen menghela nafas lega, dan mengarahkan matanya untuk melihat ke depan. Dia memang seorang nirwana yang kuat, dengan kilatan cahaya di tulangnya. Kerangka almarhum tidak jauh darinya, sekitar 50 meter di depan. Pakaian yang berserakan di tanah masih utuh, dapat dilihat bahwa mereka tidak terbuat dari bahan biasa. Masih ada tas emas kecil yang tersebar di pinggang almarhum, yang seperti sachet, masih memancarkan cahaya. Tas penyimpanan. Hati Landon Sen terguncang, kantong penyimpanan adalah semacam harta ruang, yang dapat menyimpan barang-barang. Harta karun penyimpanan sangat high-end, umumnya hanya dimiliki oleh Wuxiu di atas tingkat transformasi. Tas penyimpanan dapat menyimpan barang-barang, dan memiliki ruang sekitar puluhan meter persegi, yang merupakan semacam harta karun tipe ruang. Sebagai contoh, Su Ziyu menggunakan hal yang sama sebelumnya, tetapi dia menggunakan gelang penyimpanan yang lebih maju dengan ruang internal yang lebih besar. Landon Sen telah melihatnya meletakkan peti mati es batu giok putih yang digunakan untuk mundur ke gelang keluar dari udara tipis sebelumnya. Landon Sen pada dasarnya dapat menilai bahwa almarhum ini pastilah seorang master di atas ranah transformasi. Untuk para ahli transformasi, tas penyimpanan umumnya dibawa bersama mereka. Semua barang yang meninggal harus ditempatkan di tas penyimpanan. Diperkirakan sejumlah besar harta akan ditangkap. Landon Sen sedikit bersemangat, tetapi alasannya masih ada di sana. Dia tidak bertindak gegabah. Jika ada yang salah, pasti ada iblis. Sepertinya tidak ada bahaya di tempat ini, tetapi seseorang meninggal di sini, itu tidak berarti sederhana. Landon Sen memindai seminggu lebih dulu, dan menemukan beberapa tanda bengkok menjulang di gerbang batu emas tepat di depan, yang terlihat sangat aneh. Merasa ada sesuatu yang salah, Landon Sen mengambil batu dan melemparkannya ke arah gerbang batu. Batu itu meledak di udara sebelum menyentuh gerbang batu. Ekspresi Landon Sen berubah, tempat ini benar-benar aneh, dan sepertinya ada beberapa pembatasan di dekat gerbang batu di depannya. Untuk menentukan lokasi pembatasan, Landon Sen membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa pisau terbang Willow dari lengan bajunya, dan menembak mereka ke arah simen depan. Ding-ding. Saya melihat dua pisau terbang daun willow terendam dalam cahaya keemasan di luar simen, dan mereka tertembak. Pisau terbang Lancet yang jatuh ke tanah bahkan pecah menjadi beberapa bagian, yang cukup untuk melihat kekuatan menakutkan dari larangan ini. Kantong penyimpanan di sebelah mayat dan pisau panjang hitam berjarak sekitar 3 meter dari simen. Landon Sen tidak berani melangkah maju karena pembatasan hampir menutupi tempat itu. Di antara mayat-mayat tidak jauh, kerangka yang tersebar juga jelas memiliki beberapa istirahat tubuh. Mungkin almarhum secara tidak sengaja menyentuh larangan simen selama hidupnya, dan terbunuh oleh larangan itu, dan ada celah pada pisau panjang hitam yang jatuh di tanah. Harta karun ada di depannya, tapi dia tidak bisa mendapatkannya, jadi Landon Sen sangat marah. Dia tidak tahu apa-apa tentang taktik ini, terutama karena kekuatan larangan di sini terlalu menyeramkan. Aku tidak tahu seberapa kuat seorang master dapat mengatur susunan magis dan aneh seperti itu. Landon Sen tahu bahwa dengan serangannya sendiri, dia tidak bisa menembus batasan sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa membuat batasan muncul. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, berharap menemukan petunjuk. Umumnya, seperti pembatasan tertutup semacam ini, akan ada beberapa cara untuk membukanya, jika tidak, tidak akan ada gerbang batu di depan. Mungkin ada mekanisme. Landon Sen mengamati semua lokasi di sekitarnya dan akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Ada stalaktit padat yang tumbuh di atas gua di sini, dan semuanya berwarna merah, seperti tombak panjang. Namun, Landon Sen menemukan bahwa salah satu stalaktit bukan warna yang benar, yaitu hitam. Landon Sen segera mencoba menembakkan pisau terbang daun willow ke stalaktit hitam. Ding!
Ada suara garing, percikan api, dan stalaktit hitam itu seperti logam. Landon Sen bergerak dalam hatinya, dan terbang ke atas gua, meraih stalaktit hitam dengan satu tangan. Ini sepertinya sebuah institusi. Landon Sen menggantung kait emas di atas gua, menarik stalaktit hitam. Ledakan. Di senja, seluruh gua bergetar, dan gumpalan cahaya keemasan muncul di sekitar simen. Landon Sen sangat senang, berpikir bahwa kontak itu dilarang, tetapi segera wajahnya berubah sepenuhnya. Permukaan stalaktit hitam bersinar dengan cahaya keemasan, dan itu menelan kekuatan internal Landon Sen seperti hujan badai. Energi sejati tubuh Landon Sen ditelan oleh stalaktit hitam seperti gelombang, dan meridian berkedut. Apa? Rasa sakit luar biasa membuat kulit Landon Sen sedikit terdistorsi, mati-matian berusaha untuk memisahkan tangannya, tetapi stalaktit hitam itu dengan kuat menyedot tangannya, dan Landon Sen bahkan tidak bisa mengangkat sedikit pun kekuatan. Bab 670, I Found the Baby. Segera, Landon Sen kelelahan, seluruh tubuhnya akan jatuh, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Bahkan jika kekuatan internalnya penuh lagi, dia tidak bisa menahan intensitas Long Tun ini dengan sadis. Bum bang bang. Cahaya keemasan di sekitar simen menjadi lebih terang, dan sepertinya beberapa mekanisme akan dibuka. Landon Sen mengertakkan gigi dan bergerak-gerak, unikorn emas ini masih menelan dan menyerap satu-satunya kekuatan internal yang tersisa di Landon Sen. Energi internalnya telah habis, dan jika dia mengisapnya dengan cara ini, kekuatan hidupnya akan tersedot. Tepat ketika Landon Sen tidak ada hubungannya, cincin tulang hitam di jarinya menyala, dan sinar cahaya abu-abu bocor ke stalaktit hitam. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya keemasan makmur, tanah berguncang dan gunung berguncang, dan sebuah lubang muncul di simen, yang perlahan dibuka. Dengan ledakan, pengisapan stalaktit hitam menghilang, dan Landon Sen jatuh dari atas gua dan jatuh ke tanah. Landon Sen berdiri dengan susah payah dan duduk di tanah, hampir tidak mampu mengangkat sedikit pun kekuatan. Dia segera mengambil botol giok dari lengannya, mengambil pil kiki, dan menelannya. Segera setelah itu, dia menjalankan Sutra Senzao untuk bermeditasi dan memulihkan energi sejatinya. Ki yang benar dalam tubuh benar-benar habis, dan bahkan energinya telah diambil. Pil Ki pengembalian hanya dapat melengkapi Ki yang benar dengan tepat, dan itu perlu diubah untuk menjadi Ki yang benar dalam tubuh. Setelah beberapa saat, Landon Sen memulihkan sedikit energi sejati, dan tubuhnya yang lumpuh akhirnya pulih kembali. Panggilan. Dengan nafas busuk, Landon Sen berdiri dan meluncur ke simen yang terbuka. Bagian dalam simen sangat cerah dan luas, dan Anda tidak bisa melihatnya sekilas. Cahaya putih datang dari dalam. Sejauh yang bisa dilihat Landon Sen, ada lebih dari 30 patung batu humanoid di simen, baik yang memegang pedang panjang atau memegang tombak dan pisau tajam. Setiap patung batu memancarkan aura aneh. Selain itu, ada sejumlah besar mayat padat di dalam, seperti tulang manusia, dan saya tidak tahu berapa lama mereka telah mati. Wajah Landon Sen tidak pasti, dan dia hampir selesai bermain barusan, tapi untungnya, cincin tulang hitam di tangannya menyelamatkan hidupnya. Di dalam gerbang batu ini, saya takut akan ada hal-hal yang lebih mengerikan, kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak tulang yang menumpuk. Bayi itu baik, tetapi selalu mati. Landon Sen merasa kultivasinya terlalu sampah, jadi dia lebih baik tidak pergi ke simen. Tapi sekarang larangan di luar simen tampaknya telah dicabut, dan Landon Sen harus bisa mendapatkan barang-barang di mayat almarhum berbaring di tanah di luar simen. Landon Sen mencoba melemparkan beberapa batu ke gerbang batu lagi, kali ini tanpa batasan, batu itu terbang langsung ke gerbang batu. Landon Sen sangat senang di hatinya, dia berjalan dengan hati-hati menuju simen, dan akhirnya datang ke sisi kerangka. Mengambil tas penyimpanan dan pisau panjang hitam di samping tulang, Landon Sen dengan cepat mundur. Melihat tas kecil emas di tangannya, Landon Sen sangat senang, dia memeriksa isi tas penyimpanan. Karena saudara senior Yuan sudah mati, tas penyimpanan ini tidak memiliki tanda-tanda kesadaran spiritual, sehingga Landon Sen dapat membukanya sesuka hati. Tapi tas penyimpanannya kosong dan tidak ada apa-apa. Landon Sen sedikit kecewa, dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan tertentu di hatinya. Mungkin isi tas penyimpanan almarhum diambil. Landon Sen tidak serakah. Sudah berantakan untuk mengambil tas penyimpanan.
Dia khawatir di mana harus menempatkan sumber daya pelatihannya yang besar. Dengan tas penyimpanan, itu setara dengan bisa membawanya bersama dia. Naik. Tas penyimpanan dapat dibayangkan sebagai ruang mustar mirip dengan gudang kecil. Tentu saja, masih memiliki kapasitas terbatas. Tas penyimpanan emas yang diperoleh Landon Sen memiliki ruang sekitar 40 meter persegi, yang dapat digunakan untuk meletakkan banyak hal. Landon Sen mencoba sedikit, memasukkan pil atau sejenisnya ke dalam tas penyimpanan, dan menemukan bahwa dia bisa mengeluarkannya sesuka hati, yang sangat nyaman. Landon Sen sangat senang di hatinya, dan tas penyimpanan ini adalah harta yang sangat berharga baginya. Dia menggantung tas penyimpanan di pinggangnya, dan memutar matanya pada pisau hitam panjang dalam sekejap mata. Pisau hitam panjang ini sangat berat di tangannya, beratnya sekitar 400 jin, jauh lebih berat daripada pisau peminum darah, dan itu melambai sesuka hati, angin bersiul. Pisau ini bukan hitam murni, hanya bilahnya yang hitam, bagian belakang pisau berwarna biru muda, dan memancarkan cahaya, seperti kristal biru transparan, dan terbuat dari bahan yang sangat keras. Desain susun kristal biru yang serupa harus digunakan untuk bertahan melawan serangan. Bagian belakang pisau itu seperti kristal biru, memancarkan sinar biru tua, dan pisau hitam itu juga dingin dan dingin. Landon Sen bisa merasakannya di tangannya. Pisau ini lebih dari 2 tingkat lebih tinggi daripada pisau berdarah. Pisau minum darah hanyalah harta biasa, dan pisau ini harus menjadi senjata ajaib. Sangat disayangkan bahwa ada retakan pada permukaan pisau panjang hitam, yang setara dengan mengatakan bahwa senjatanya rusak. Meskipun rusak, itu tidak berpengaruh dalam penggunaan. Hanya karena retakan pada permukaan kekuatan pisau sangat berkurang, tetapi jelas jauh lebih kuat daripada harta biasa. Landon Sen melambaikannya sebentar, merasa sangat halus, tetapi berat pisau itu perlu beradaptasi untuk sementara waktu. Minum. Landon Sen mengangkat energi sejatinya, dan mengeluarkan udara pedang. Bilahnya mengerang pelan, dan itu menghantam energi pedang seperti bulan, yang jauh lebih kuat. Landon Sen sangat senang di hatinya, jika kamu selamat dari malapetaka, kamu akan memiliki berkat. Kali ini dia mengambil bayi super. Pisau ini bisa meningkatkan kekuatan tempurnya banyak. Bilah juga samar-samar terukir dengan kata-kata, Singmete, jadi saya menyebutnya pisau Singmete. Mungkin ada beberapa harta aneh di Simen, tetapi Landon Sen tidak serakah. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu benar-benar tidak cukup untuk dilihat, dan ada beberapa kematian. Masih menunggu kekuatan untuk datang kemudian, ada kesempatan untuk datang ke tempat ini di Thunder Canyon untuk berburu harta karun lagi. Setelah Landon Sen memutuskan, dia pertama kali duduk untuk memulihkan ki sejatinya. Mekanisme di atas gua barusan hampir menyedot semua ki sejatinya, meskipun dia meminjam pil ki untuk memulihkan sebagian kecil. Namun, ada banyak binatang buas di Hantan, dan tidak ada ancaman kecil. Butuh waktu lama bagi Landon Sen untuk mengembalikan kekuatannya ke tingkat yang baik. Segera, dia meninggalkan gua. Mengikuti rute asli, Landon Sen berenang ke danau yang dingin lagi. Keluar dari air, Landon Sen dengan cepat berenang ke dinding batu di pantai. Hantan masih tidak bisa melihat jari-jarinya. Landon Sen sakit kepala, bertanya-tanya bagaimana cara memanjat tebing. Dalam waktu kurang dari 4 hari, pintu keluar Thunder Canyon akan ditutup. Jika Anda tidak bisa keluar, Anda akan selalu terjebak di tempat hantu ini. Tanpa melakukan apa-apa, Landon Sen harus merangkak menuju bagian depan kolam dingin, mencoba mencari jalan keluar. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam, Landon Sen tiba-tiba mendengar ding ding ding. Mata Landon Sen menyala dan dia buru-buru naik ke depan. Segera, dia melihat sosok seorang wanita, itu adalah Feng Luan. Feng Luan memegang pedang lembut dan bertarung dengan seekor laba-laba putih besar, dan banyak darah ternoda pada gaun biru putih.